Halo, perkenalkan, saya Maya Mayesta, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Serada Mardi Utama 1, Jakarta Pusat. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut dosen. Segitiga restitusi, suatu proses berdialog dengan murid yang dilakukan guru agar dapat menghasilkan murid yang percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Pada tahap sisi 1, menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Peranan ini dapat menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap sisi 2, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Guru mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pada sisi 3, menanyakan keyakinan. Murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Murid siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Kasus pertama, Reza tidak belajar sebelum ulangan matematika. Dia memutuskan untuk mencontek. Tindakannya ketahuan oleh Ibu Intan, guru matematika. Reza, saya dapat laporan dari Ibu Intan. Kamu mencontek saat ulangan matematika tadi. Mengapa hal itu bisa terjadi, Reza? Iya Bu, tadi saya membuka Google, soalnya saya tidak mengerti soalnya. Oke, kamu mau mencontek karena kamu tidak paham soal ulangan matematika. Oke. Kenapa kamu tidak paham akan soal itu? Apakah kamu belajar tadi malam? Tadi malam saya main game Bu sampai larut malam, sampai saya lupa kalau besok ada ulangan matematika. Nah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, Reza. Oke. Sekarang saya mau tanya, apakah mencontek suatu hal yang salah atau yang baik? Itu hal yang salah Bu. Oke. Di sini Ibu mau mengingatkan akan komitmen kelas kita ya. Reza kan tahu ya komitmen kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Nah, apa komitmen kelas itu, Ja? Kita harus selalu jujur Bu. Oke. Apakah Reza sudah jujur ketika mengerjakan ulangan matematika? Oke. Sekarang Reza tahu apa kesalahan Reza? Nah, Reza sadar ya. Jadi saya berharap saya tidak mencari-cari siapa yang salah, tapi saya mau membantu Reza untuk memperbaiki kesalahan hari ini. Ya, jadi Reza mulai besok silahkan Reza ingat akan komitmen kelas. Ketika mengerjakan ulangan harus dengan jujur. Oke. Nah, Reza, bagaimana biar kamu itu tidak mencontek? Apa yang harus kamu lakukan? Saya harus belajar lebih giat musim ulangan. Artinya kamu harus belajar lebih lagi sehingga kamu tidak merasa kesulitan saat mengerjakan ulangan. Ya. Oke. Jadi nilai itu sebenarnya penting, tapi yang lebih penting itu harus jujur. Ya Reza ya. Oke. Terima kasih kalau Reza sudah mengerti hal ini. Terima kasih Bu.
Halo Reza. Ya Bu. Reza, tadi kan saya menangani kasus saat mencontek. Menurutmu sebagai siswa, bagaimana jika Bapak Ibu guru di sekolah ini menangani kasus yang ada dengan anak-anak tindakannya seperti itu, Za? Bagus sih Bu. Lebih mengarah kepada yang lebih baik lagi. Jadi murid-murid tuh nggak minder, nggak dikucilkan gitu sama teman-temannya. Mereka nggak lebih banyak cenderung gitu kan. Ya jangan sampai lah kayak berita-berita yang banyak di media sosial ini yang sampai bunuh diri atau apa gitu. Jangan sampai gitu. Oke, jadi menurutmu tidak baik jika penegurannya langsung di depan kelas gitu ya? Ya Bu. Oke, terima kasih Reza. Ya Bu, sama-sama. Kasus kedua. Saat pelajaran bahasa Indonesia, Javelin dan Adeline tidak tertib di dalam kelas. Mereka bermain lempar-lemparan kertas, kemudian mengenai wajah Ibu Tina, guru bahasa Indonesia saat mengajar di kelas mereka. Javelin dan Adeline, saya dapat laporan bahwa kalian berada dalam masalah. Apa sebenarnya yang terjadi? Iya Bu, tadi di kelas saat pelajaran bahasa Indonesia kita main lempar-lemparan kertas. Tapi malah tidak sengaja mengenai wajah Ibu Tina ketika beliau sedang mengajar. Kalian main lempar-lemparan kertas saat Ibu Tina sedang mengajar? Iya Bu. Oke. Apakah ada informasi lain selain itu? Kami tadinya tidak bermaksud melakukannya, tapi Apa? kami malah tidak sengaja kena wajah Ibu Tina. Oke, di sini Ibu memanggil kalian bukan mau mencari siapa yang salah. Ya, paham ya? Iya Bu. Ibu mau memperbaiki situasi ini, ya. Ketika kalian melakukan kesalahan ini. Lalu, ketika kalian melakukan kesalahan ini, main lempar-lemparan di dalam kelas, betul? Betul. Yang bisa Ibu lihat, kalian itu senang main lempar-lemparan dalam kelas. Benar tidak? Senang. Iya. Sekarang Ibu mau mengingatkan ke kalian untuk komitmen kelas kita. Apa yang kalian percayai tentang komitmen kelas kita? Kita harus menjaga ketertiban kelas. Kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Nah, apakah kalian sudah melakukan menjaga ketertiban kelas dan menghormati orang lain? Hmm. Oke. Apakah main lempar-lemparan kertas sehingga mengenai wajah guru itu baik? Tentu tidak Bu. Oke. Sekarang kalian sudah paham ya akan kesalahan kalian dan kalian tahu akan komitmen atau keyakinan kelas kita. Ibu berharap mulai besok kalian bisa memperbaiki dan mengindahkan komitmen kelas kita hari esok tanpa mengulangi hal ini lagi. Ya Bu, maafkan kami ya Bu. Saya menyesal Bu. Kami berjanji tidak akan melakukannya lagi. Oke, terima kasih Javelin dan Adeline. Maaf ya Bu, makasih Bu. Kami merasa jika ditahannya seperti ini, kita tidak merasa malu untuk dikucilkan depan kelas, tidak dipermalukan depan teman-teman juga. Kami juga jadi tidak minder, terus jadi kami merasa bersalah dan tidak mau melakukannya lagi. Oke, terima kasih Javelin dan Adeline. Dengan tahapan segitiga restitusi diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Terima kasih.